dua anak, yang besar perempuan, yang nomor 2 laki-laki. Sekarang ini pekerjaan saya ibu rumah tangga ya, sambil membantu pekerjaan anak-anak. Dulu saya melanjutkan pekerjaan suami yang sudah almarhum, tapi karena pandemi akhirnya perusahaannya tutup. Berikutnya hobi saya sangat menikmati kebudayaan. Karena itu saya suka traveling, tapi ke tempat-tempat yang saya bisa menikmati kebudayaan di tempat itu. Sedangkan makanan kesukaan saya kurang suka makanan yang lebih suka yang makanan Indonesia dan Chinese food ya. Makanan yang lain-lain kurang suka. Moto saya memberi dampak ya kepada orang-orang di sekitar saya. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. In every moment, my love will be tempted. We're still and forever, always. Every moment. Even in the... Halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan saya Susi. Senang sekali sore ini bisa berdiri di hadapan kalian semua. Sebelum mulai, boleh saya minta tepuk tangannya? Terima kasih. Siapa di sini yang ingin sukses? Boleh saya tanya? Angkat tangan. Saya. Semua pasti ingin sukses ya. Iya. Tapi tahu nggak apa kunci dari kesuksesan itu? Ada yang tahu? Enggak tahu. Kunci sukses itu adalah energi yang positif. Sebelum kesini ada yang pilih baju, yang milih baju sebelum kesini? Ada. Ayo angkat tangan. Ada. Siapa? Kenapa milih baju? Karena ingin kelihatan keren, kelihatan representatif dan rapi ya tentunya. Tapi tahu nggak ada yang lebih penting dari penampilan luaran itu? Ada yang lebih penting dari penampilan luaran itu, yaitu ada yang tahu? Yang tadi saya sebutkan? Betul, energi yang positif. Energi yang positif itu bisa keluar dari kita, yang bisa dilihat orang, dan itu yang memberi energi yang positif buat orang-orang sekeliling kita. Orang bisa menangkap dari kita apa? Semangat itu, rasa kebahagiaan itu, dan energi positif yang bisa mempengaruhi lingkungan kita. Saya paling senang dengan slogan knowledge is power. Saya yakin semua kita mempunyai kelemahan. Saya boleh share kelemahan saya itu adalah saya ini paling takut bicara di depan orang banyak. Itu menjadi kelemahan saya. Tapi saya mencari tahu bahwa public speaking itu bisa dipelajari. Dan saya tidak mau saya tetap di dalam kelemahan saya ini. Saya ingin memperoleh pengetahuan public speaking untuk mendapatkan kekuatan itu, mengubah kelemahan saya menjadi kekuatan. Jika saya sudah memperoleh kekuatan saya dengan mempelajari public speaking, saya percaya kalian semua juga bisa memperoleh kekuatan itu dengan mempelajari public speaking. Terima kasih sudah mau mendengarkan saya. Jangan lupa pilih energi positif setiap hari. Sukses untuk kita semua. See you. Ternyata saya baru tahu selama ini kan kanker tambah lama, penderita kanker semakin meningkat ya. Iya. Saya baru tahu ternyata pengobatan barat yang di rumah sakit selama ini kita jalani itu kan dengan kemo biasanya. Betul. Nah, itu ternyata malah berlawanan dengan penyebab kanker. Karena penyebab kanker itu, karena kalau melalui kemo ya, badan itu kan jadinya drop. Yes. Imunnya turun karena mematikan semua sel badan. Karena tujuan sebenarnya itu kan mematikan sel kanker, tapi sel yang sehat juga ikut mati. Akhirnya badannya imunnya kan turun. Yeah. Jadi kalau imunnya turun gimana melawan kankernya? Jadi sebenarnya berlawanan gitu. Pengobatan kemo itu. Nah, saya saya pernah baca satu buku.
ini dikatakan bahwa penyebab kanker itu adalah sel sehat kita yang berjuang untuk hidup. Karena dia mau mati, dia berjuang untuk hidup, dia berubah mutasi jadi sel kanker. Nah, kenapa dia mau mati? Jadi sel sehatnya kita itu bisa mati karena 3 hal. Jadi satu karena malnutrition, jadi kurang gizi. Selnya kita kan hidup, jadi dia butuh makanan. Yang kedua, kurang oksigen. Yang ketiga itu toxin overload, jadi toksin yang masuk itu terlalu banyak. Nah, itu akhirnya selnya mau mati. Ini bukan tiga-tiganya ya, bisa salah satu atau 2 dari 3 ini mau mati. Nah, dia itu kan namanya hidup, jadi dia itu ada untuk mempertahankan hidupnya dia mutasi menjadi sel kanker supaya bisa hidup. Nah, kenapa 3 ini bisa terjadi? Malnutrition, terus kurang oksigen, sama toksin. Itu ternyata karena dari pembuluh darah kita yang tidak lancar. Karena bertambahnya umur, otomatis yang pembuluh darah kita tidak mungkin ini ya, mesti ada yang menyempit, ada yang agak buntu. Nah, itu yang membuat akhirnya itu oksigen, nutrisi itu tidak sampai. Itu organ-organ kita itu kan terbentuk dari sel-sel itu. Nah, pada saat misalnya paru kita, nah itu tidak sampai ke paru. Jadi akhirnya sel yang membentuk organ paru itu akhirnya ya kurang nutrisi, kurang oksigen. Nah, dia berubah jadi kanker. Makanya dia bilang, oh kanker paru. Nah, ini yang kemarin saya jalani itu adalah terapi ozon. Nah, ozon itu dia itu kan kayak yang membuat kita toksin juga, toksin overload itu kan dari free radical yang terlalu banyak. Kita polusi, atau ada orang yang bekerja di pabrik terlalu banyak chemical, itunya keserap karena kondisi di bidang di ruang kerja ya. Nah, itu dengan ozon ini bisa ke detox, bisa keluar. Dan karena dia juga ini high free radical, tinggi free radicalnya. Iya. Cuman kan saya ini sehat ya, Bu. Ngapain harus terapi ozon? Terapi ozon kan bukan hanya untuk kanker. Kita bertambahnya umur itu pasti pembuluh darah tidak mungkin mulus ya, tidak mungkin lancar. Jadi itu pencegahan lah, preventif. Kalau memang ada penyakit, ya mungkin seminggu 3 kali. Memang karena untuk mengobati ya. Tapi kalau untuk pemeliharaan maintenance aja, ya sebulan 2 kali. Cuman saya heran kalau misalnya kadang-kadang nih banyak teman-teman cerita, saya tuh sehat, akhirnya ikut terapi ini, lah malah sakit ya. Seringkali kan saya dengar, jadi kan kalau kita nggak sakit, kita nggak usah aneh-aneh lah. Kalau misalkan ternyata kita pakai terapi itu yang mestinya badan kita sehat, gara-gara terapi itu malah jadi nggak karu-karuan. Sebenarnya itu mungkin bukan jadi nggak karu-karuan atau menjadi sakit ya. Karena kalau kita kan sudah umur segini, itu tentu kan ada yang masalah ya. Nah, kita melalui terapi begini itu ada namanya healing process. Nah, jadi itu mungkin ya, aduh kok yang sini kok jadi kaku ya, sampai kesakitan. Awalnya nggak apa-apa, jadi terapi kok jadi sakit gitu. Ternyata itu pembuluh darahnya mungkin di sini ada yang buntu. Jadi itu sedang terjadi healing process. Mau diplongkan. Jadi dulu buntu nggak apa-apa, sekarang mau diperbaiki justru mulai kerasa. Ya, karena healing proses. Jadi nanti kalau sudah plong ya sudah nggak sakit sininya. Tapi untuk beberapa waktu mungkin ada rasa nggak enak. Iya, tapi masih kadang-kadang kita berpikir seperti itu kan agak ragu-ragu ya. Tapi udah berapa lama sih, Bu, terapi seperti ini yang dijalankan di sudah lama sih. Saya bahkan COVID, waktu dulu kena COVID saya malah tidak minum obat dokter. Saya tiap hari pergi ozon. Jadi saya pas orang-orang COVID mungkin lama ya, saya hari ke-5 sudah negatif. Karena ozon ini dia kan itu ozon itu kan kayak oksigen ya. Jadi dia mematikan virus dan bakteri dan jamur. Sedangkan virus sendiri kan nggak ada obatnya. Yang ada obatnya antibiotik itu kan bakteri. Iya. Nah, jadi virus nggak ada. Makanya saya tahu COVID ini kan dari virus. Jadi sebenarnya minum obat itu percuma. Jadi saya akhirnya milih ozon. Tiap hari sekali saya ke sana untuk tiap hari ozon. Sampai 5 hari setelah negatif sudah saya berhenti.
Itu kayak cairan begitu kan yang diinfuskan? Iya, cairan infus memang Memang cuma cairan dimasukkan gas ozon ini. Oh, nggak kerasa apa waktu masuk? Ya seperti orang infus lah pakai ini. Oh iya, jadi waktu jarum suntiknya masuk aja kerasa? Ya benar. Terus kemudian dari sana bisa mendeteksi apa selain kalau misalkan cancer sama pembuluh darah? Bukan mendeteksi ya, lebih ke maksudnya kita untuk jaga kesehatan aja. Karena pembuluh darah itu kalau tidak lancar, itu pengaruhnya yaitu pengaruh ke organ yang lain. Okay. Makanan, oksigen itu semua jalannya di darah. Nah itu jalannya darah. Kalau tidak lancar ya kan berarti nggak sampai ke organ-organ kita yang membutuhkan, sehingga organnya kita itu tidak dapat bekerja dengan maksimal. Iya. Nggak ada yang modelnya diminum gitu, nggak ada ya? Nggak ada, ini kan gas. Nggak ada. Harus masuk ke pembuluh darah ya? Pembuluh darah. Beneran nggak kerasa apa Bu waktu masuk itu? Kayak air biasa? Saya kalau misalnya mau flu gitu nggak ada. Nggak ada. Bukan sakit gitu nggak. Yang Nggak ada. vitamin C yang sakit kan Ya, lebih kental. kental. Tapi Oke. kalau ozon nggak ada gas. Yang masuk ya cairan infus saja, berarti ketambahan gas. Penasaran. Oke, coba sih nanti tak komunikasikan kalau misalkan memang cocok, nanti saya minta referensinya Ya. ke Bu Susi. Siap. Oke, terima kasih Bu Susi. Ya sama-sama. Oke. Selamat pagi adik-adik semua. Nah, pagi ini saya mau membagikan sesuatu hal yang sering saya bagikan kepada anak-anak muda. Sudah sering saya bagikan kepada anak-anak teman saya. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya, ada yang pernah tes IQ? Oke. Zaman saya kecil dulu, juga tes IQ ini sangat trending waktu itu. Anak-anak itu kebanyakan itu diteskan oleh orang tua, dan orang tuanya wah bangga banget kalau IQ-nya itu tinggi. Tapi berjalannya waktu setelah saya dewasa, ternyata trendingnya ganti. Orang-orang bilang bukan IQ yang penting, karena waktu itu dilihat anak-anak yang juara-juara kelas, ternyata setelah mereka masuk ke dunia kerja, mereka performnya kurang bagus. Nah, muncul trending baru bahwa yang lebih penting itu EQ. Ada yang tahu singkatannya EQ? Ya betul. Emotional quotient, kepandaian emosi. Nah, kepandaian ini tentang cara membawakan diri, cara negosiasi, cara skill yang communication skill, komunikasi skill yang dibutuhkan di dalam teamwork, dalam pekerjaan ya, dan lingkungan sosial. Tapi ada satu lagi kepandaian yang tidak kalah pentingnya, yaitu SQ. Ini yang saya mau bawakan hari ini. Ada yang tahu singkatan SQ? Nah, dulu saya pernah juga tanyakan ini ke teman anak saya, mereka jawabnya Singapore Airlines, bukan Singapore Airlines ya. SQ itu spiritual quotient, ya, kepandaian spiritual. Belakangan ini kita sering pernah mendengar ya, pernah tahu ada anak belasan lah, itu lompat dari gedung sekolahan. Padahal kita setelah diketahui ternyata dia dari keluarga yang orang tuanya dari keluarga bahagia ya. Orang tuanya waktu itu setahu saya itu pendeta. Orang tuanya juga perhatian sama dia. Atau pernah dengar nggak CEO terkenal kemudian mati bunuh diri. Padahal kalau dilihat karirnya juga bagus, uangnya juga banyak. Di dunia ini biasa orang kan pikir kebahagiaan itu identik dengan banyaknya uang. Nah, tapi ternyata dia mati bunuh diri. Tapi apa yang mengakibatkan dia bunuh diri? Berarti ada yang satu yang kurang. SQ. SQ ini yang memberi kita ketahanan hidup di dunia yang penuh tantangan ini. Pasti setuju semua ya, bahwa hidup di dunia ini penuh tantangan, banyak kesulitan. Setuju ya bahwa dunia ini bukan bebas masalah ya. Karena itu adik-adik yang ingin memiliki kepandaian
SQ ini, kepandaian spiritual ini, gereja menyediakan program pelatihan pembacaan Alkitab. Melalui program ini, adik-adik akan memiliki kepandaian spiritual ini. Baik, adik-adik, saya undang semuanya untuk bergabung dengan program pelatihan. Nomor dan untuk cara pendaftaran ada di belakang saya. Baik, selamat bergabung. Tuhan memberkati. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Susi. Hari ini kita mau membahas temanya pesta pernikahan. Pasti semua di sini pernah menghadiri pesta nikah ya. Pesta nikah mungkin yang kita hadiri ada yang megah, wow, yang katanya sampai dekorasinya sampai 1 miliar, 2 miliar, bunga hidup semua, ngundang penyanyi, yang penyanyi Indonesia bahkan ada dari mancanegara. Ada juga yang kita hadiri pesta yang intimate, yang cuma keluarga dan teman-teman dekat. Saya sendiri lebih suka dengan pesta kawin yang intimate. Tapi ada yang senang yang mewah ya. Ada yang tahu kenapa orang lebih senang mewah? Ya, sekali seumur hidup ya. Yang tadi saya bilang itu princess syndrome. Ya. Pengen jadi ratu sehari. Kenapa saya lebih senang dengan yang intimate? Pertama dari segi biaya ya. Dari segi biaya itu sudah lebih hemat. Kalau misalkan kita punya biaya misalkan 2M lah, 2M. Kalau pesta yang intimate mungkin cuma habis 500. Sisanya bisa untuk memulai hidup baru. Untuk modal kerja kah atau lain-lain ya, untuk tabungan nanti kalau punya anak. Yang kedua, pesta yang kecil dengan dihadiri oleh teman-teman dekat saja dan keluarga, itu kesannya itu, kenangannya itu lebih melekat. Karena kita tidak hanya duduk di panggung dan acara itu berlangsung sudah diatur oleh MC. Tapi kalau pesta intimate itu kita bisa menjalani pesta kawin kita itu dengan berinteraksi dengan teman-teman dekat kita. Kalau menurut teman-teman lebih setuju yang intimate atau yang mewah itu? Kalau misalkan kita intimate kan, kita kan wedding kan seumur hidup sekali. Jadi kalau misalkan kita berpikirnya pengen intimate, ternyata lihat orang yang wedding yang mewah itu ternyata, wah bagus juga ya. Itu jangan-jangan nyesel. Gimana menurut? Itu mungkin bisa dianalogikan begini ya. Kadang ya kita nggak tahu bisa terima ini nggak. Kadang kita kalau ke pesta pernikahan ya, kita ini sudah mempersiapkan backup artis, cari baju pesta yang ini ya. Ternyata setelah kita foto-foto ya itu aja. Maksudnya tidak long lasting kenangannya itu. Padahal uang yang kita keluarkan dan tenaga yang kita spend itu menurut saya itu too much ya. Padahal itu tidak long lasting kenangannya. Tapi coba dipikirkan, dibayangkan ya maksudnya. Oke, saya mau tanya, kan kadang-kadang kita berpikir bahwa kenapa kalau kita ngadain acara wedding itu undang teman-teman. Biar kita ada kaprahnya sih kalau buat saya, karena buat saya wedding itu ya harus rame-rame, semua orang harus tahu. Jadi kalau misalkan kita weddingnya di biar jangan-jangan tadi dikira, wah ini ternyata memang sengaja nggak dipublikasikan, sengaja ada sesuatu yang ditutupi dari teman-teman sekitar. Kalau saya sih lebih mending itu ya daripada menanggapi hal-hal yang kenapa kok ini wedding ya, soalnya nanti kamu dikira ada apa-apa. Oh. Sekarang kan zamannya sosial media. Zamannya sosial media. Intimate kan bukan berarti tidak dipublikasikan. ya tetap masuk di itu pasti di sosial media. Tapi ini memang dilema ya. Ada orang itu ternyata senang diundang pesta loh, karena dia merasa dia itu di-include ya. She is being included in itu di pergaulannya itu. Ya memang ini beda rasa kali. Kalau saya sih kalau saya cuma menikmati kalau yang undang itu teman dekat. Tapi kalau
tidak terlalu dekat. Saya itu sebenarnya males sih hadirnya. Oke, kita bicara tentang intimate wedding ya. Kalau misalkan intimate wedding sebetulnya kan banyak orang konsepnya apakah memang sebetulnya intimate itu memang dibikin intimate atau duitnya terbatas ya? Itu itu mungkin masalah taste ya. Ada orang memang lebih menikmati pesta yang lebih intimate. Ada yang memang angan-angannya punya ya kayak princess syndrome itu memang pengen pesta yang lebih mewah, lebih wah. Tergantung selera ya, ini masalah selera ya. Juga mungkin yang tadi ada di mention bahwa mungkin masalah kolega juga. Jadi kalau orang tuanya itu memang pengusaha, banyak kolega bisnis yang harus diundang, ya itu perlu yang mewah ya. Jadi kalau kita bicara tentang intimate wedding itu mungkin tidak bisa berlaku untuk semua orang ya gitu. Ya bisa gitu atau bisa juga ada orang yang membagi. Jadi karena dia suka intimate, dia itu membagi. Jadi ada yang untuk kolega, tapi kecil-kecil ya, terus nanti untuk teman. Oke, berarti kalau misalkan dari itu sendiri secara pribadi itu memberikan pandangan bahwa kalau itu menjadi itu better dan yang waktu. Ya, kalau saya sendiri lebih suka yang intimate ya. Sebagai konklusi terakhir itu sebetulnya di dalam benaknya Bu Susi, intimate wedding itu apa sih? Core-nya itu apa? Core-nya itu yaitu kenangan yang lebih bisa melekat. Karena saya selama ini saya sebagai tamu wedding party itu saya merasa saya sendiri saya bayangkan pengantinnya pasti tidak berkesan. Karena mereka itu dari acara ke acara, potong kue, kemudian bahkan saya melihat dance dengan papanya itu tidak intimate, tapi hanya untuk mengikuti budaya barat ya. Tapi tidak kelihatan momennya itu tidak mesra gitu loh. Kalau kita orang bule lihat beda ya, mereka bisa foto dance sama papanya sampai nangis, sangat berkesan. Tapi kita ini cuma mengikuti. Yang kalau ini kan mesti kalau pesta besar itu pasti ada acaranya, programnya dan programnya itu berjalannya itu kayak sistematis banget gitu loh. Perasaannya itu nggak ngikut, nggak ada perasaan. Hanya dari acara ini ganti foto keluarga. Tapi kalau pada saat kita ini yang intimate, mantennya itu baur dengan tamu. Kita bisa foto lucu-lucu, bisa ketawa, bisa ada guyonnya. Dan bagi saya itu lebih melekat di hati dan menjadi kenangan yang lebih berkesan. Sekian dari saya. Terima kasih. Udah. Terima kasih semuanya. Saya senang sekali semua masih semangat sampai sekarang ini. Sebelum saya akhiri, saya mau bertanya ya, siapa semua yang di tempat sini yang pernah ingin melakukan sesuatu tapi takut, tidak berani, atau merasa tidak mampu? Ya. Saya punya cerita ya, saya teringat satu cerita. Cerita tentang seorang petani yang menemukan suatu telur yang unik. Nah, tapi petani ini tahu, karena petani ini kan peternak ayam. Dia tahu bahwa ini bukan telur ayam, tapi akhirnya ditaruh di tempat bersama dengan telur ayam lainnya untuk diterami. Pada saat menetas, telur yang unik ini keluarnya adalah beda dari yang lainnya. Dia berwarna hitam dan lebih besar dari anak ayam lainnya yang kecil-kecil dan kuning. Nah, mereka bermain bersama, hidup bersama. Suatu hari mereka bermain di luar, kemudian di langit muncul burung elang yang terbang tinggi. Nah, semua anak ayam lari takut masuk semua, karena mereka itu elang itu kan memangsa anak ayam. Tapi ayam hitam ini memandang ke langit dan dia itu kagum, dia pengen seperti itu. Nah, kemudian
kemudian dia itu ditarik sama anak yang lainnya ya, terus dibilang, kenapa kamu di sini, nanti bahaya buat kamu. Nah, aku pengen seperti itu. Tidak bisa kamu seperti itu. Kamu itu ayam, mana bisa terbang, katanya gitu. Tapi keinginan itu ada di dia, tapi dia tidak berani. Karena dia merasa, aku udah mungkin mampu, kan sama dengan yang lainnya. Cuma tidak mungkin bisa terbang. Nah, yang ingin saya sampaikan dari sini adalah moral of the story, bahwa seringkali kita itu membiarkan situasi kondisi kita itu menentukan jalan hidup kita. Seringkali kita membiarkan apa kata orang mendikte atau menentukan. Seringkali kita membiarkan situasi kondisi kita menentukan jalan hidup kita, atau seringkali kita membiarkan apa kata orang mendikte apa yang bisa kita lakukan. Karena itu saya ingin mengajak teman-teman semua di sini. Cerita ini sangat menginspirasi saya dan mengubah cara hidup saya, mengubah hidup saya. Saya ingin semua yang di tempat ini juga terinspirasi dan mengubah hidup kalian. Jadi pesan dari cerita ini adalah, jangan biarkan orang lain mendikte jati dirimu, apa yang mampu kau lakukan. Jangan biarkan situasi kondisi menentukan jalan hidupmu. Kita sendirilah yang tahu kekuatan kita, jati diri kita, potensi kita. Galilah itu dan raihlah mimpimu. Sekian dari saya Susi. Sampai kesempatan berikutnya.